Salam sejahtera untuk seluruh Amang dan Inang, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan yang singkat ini, kami akan menyampaikan laporan pelayanan gereja kita pada tahun 2022 ini sebagai pertanggungjawaban kami kepada seluruh warga jemaat dan sebagai pujian kami kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara-saudara warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, hari ini kita telah tiba pada penghujung tahun 2022. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dan akan memasuki tahun 2023. Sejenak kita melihat ke belakang perjalanan gerak pelayanan gereja ini, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana semuanya itu terlaksana bukan karena kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, melainkan karena anugerah Tuhan yang membimbing, mengarahkan, dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba di akhir tahun 2022 ini. Berbagai pelayanan sudah kita kiprahkan untuk memperlengkapi warga jemaat serta menyatakan keberadaan gereja secara lebih nyata melalui orientasi pelayanan tahun kesehatian dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, gereja ini tahun 2022 tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan yang tidak biasa. Terlebih gereja secara global, nasional, dan lokal masih menghadapi dan berada dalam bayang-bayang COVID-19. Sesungguhnya gereja dalam pelayanannya tetap berupaya mencari format pelayanan secara baru untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi dan berupaya mengaktualisasikan pelayanan secara kontekstual dalam bingkai pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Apapun peristiwa kehidupan yang terjadi dan betapapun cepatnya perubahan zaman yang kita hadapi, namun gereja harus tetap bergerak maju memaknai setiap pelayanan dalam pilihan tunduk, setia, dan taat hanya kepada Tuhan Raja Gereja. Saudara-saudara warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, kita tidak mungkin melarutkan diri dalam romantisme pengalaman pelayanan masa silam. Karena itu hanya memenuhi kebutuhan rasa emosi dalam lingkaran kebiasaan perputaran waktu sirkel atau berulang. Mendesak diri mengukir karya kreatif pelayanan dalam sisa waktu yang ada, itu jauh lebih bijak dijadikan sebagai prioritas pertama dan terutama dalam meraih dan memaknai waktu yang akan datang. Mendengar dan melihat perkembangan isu global yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat global saat ini, bahwa di tahun 2023 kita akan menghadapi situasi yang sulit akibat perang Rusia dan Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini. Keadaan tersebut mengakibatkan dampak keadaan ekonomi global yang sangat sulit. Resesi ekonomi, krisis energi, dan krisis pangan terpampang di hadapan kita. Akan semakin banyak pengangguran dan tingkat daya beli masyarakat akan semakin berkurang karena naiknya harga kebutuhan primer dan sekunder. Demikian juga pajak akan semakin tinggi. Sudah pasti keadaan ini akan memengaruhi keadaan hidup ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang di dalamnya ada warga jemaat kita. Tentu sebagai gereja tidak mungkin menutup mata akan keadaan ini. Justru gereja harus tampil di garis depan, mempersiapkan warganya
untuk mengantisipasi semua keadaan dengan membangun sikap berjaga-jaga. Inilah yang harus kita gumuli secara bersama-sama dan menjadi fokus pelayanan yang mesti kita respons dalam pelayanan pada masa yang akan datang. Saudara-saudara warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, pada kesempatan yang singkat ini kami juga menyampaikan bahwa HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2023 sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. Melalui orientasi tahun profesionalisme dalam penata layanan, seluruh organik pelayan dihimbau untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya sesuai dengan tohonan. Demikian juga warga jemaat dapat mempersembahkan talenta yang dimiliki untuk kebangunan dan pembangunan jemaat dan masyarakat, menata fungsi pelayanan secara holistik untuk terlaksananya misi HKBP dan tercapainya visi HKBP. Tema dari tahun profesionalisme dalam penata layanan ini adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Melalui Sinode Godang HKBP yang dilaksanakan pada hari Senin, Kamis 24 sampai 27 Oktober 2022 telah diputuskan dan ditetapkan HKBP melaksanakan sentralisasi keuangan HKBP yang diberlakukan mulai Januari 2023. Adapun nilai-nilai yang terbangun melalui sentralisasi ini adalah kesetaraan, berkeadilan, berkelanjutan, dan kebersamaan. Melalui sentralisasi keuangan HKBP, semua penggajian pelayan full-timer, pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones akan dibiayai sentralisasi keuangan HKBP. Semua penggajian pegawai yang memperoleh SK dari kantor pusat dan lembaga akan dibiayai sentralisasi keuangan HKBP. Semua biaya operasional dan program kerja kantor pusat akan dibiayai sentralisasi keuangan HKBP. Semua biaya operasional dan program kerja distrik akan dibiayai sentralisasi keuangan HKBP. Dan semua biaya operasional dan program resort akan dibiayai sentralisasi keuangan HKBP. Selama ini melalui sistem desentralisasi terjadi kesenjangan penggajian para pelayan full-timer di desa dan kota. Demikian juga ada gereja yang tidak mampu membiayai pelayan full-timer akibat keterbatasan finansial, sehingga tidak ada pelayan full-timer melayani di gereja tersebut. Namun, dengan dan atau melalui sentralisasi keuangan, kesenjangan penggajian para pelayan di desa dan kota tidak ada lagi. Karena penggajian akan sama di desa maupun di kota sesuai jabatan atau masa kerja. Demikian juga gereja Pagaran yang selama ini tidak mempunyai pelayan full-timer karena keterbatasan finansial, namun melalui sentralisasi keuangan HKBP dapat direalisasikan. Tentu perubahan ini tidak mudah diawali, karena itulah nafas setiap pembaruan besar. Namun demi dan untuk HKBP yang lebih maju berkembang dalam pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia, ini akan kita perankan secara bersama dan menyeluruh. Marilah kita sujud bersama di dalam doa kepada Tuhan. Kiranya semua huria dapat dimenangkan di dalam Roh Kudus melakukan sentralisasi ini. Saudara-saudara warga jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, di akhir tahun ini kami akan menyampaikan laporan pelayanan secara umum dan khusus, serta kondisi yang dihadapi oleh gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Selain dari laporan pelayanan yang telah dilakukan selama tahun 2022, di dalam laporan ini juga dimuat berbagai evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan pada tahun 2023. Pelayanan secara umum. Pelayanan secara umum yang dimaksud adalah pelaksanaan ibadah minggu, sermon, pertanyaan,
dan pelayanan minggu-minggu besar. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua pelayanan-pelayanan tersebut di atas telah dilakukan gereja ini dengan semangat kebersamaan, saling mengasihi, saling mendukung, bergandeng tangan sebagai wujud nyata dari penyembahan kita kepada Tuhan. Patut kita syukuri semangat warga jemaat mengikuti ibadah tak pernah surut dan bahkan semakin menunjukkan kegairahan memuji dan memuliakan Tuhan. Hal ini terbukti dari statistik jemaat yang mengikuti acara kebaktian minggu pada pukul 7 WIB, minggu siang pukul 10 WIB, dan minggu sore pukul 17 WIB. Namun demikian, dengan melihat jumlah keseluruhan anggota jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dengan jumlah 1.529 kepala keluarga dan jiwa berjumlah 5.230, masih belum sepenuhnya turut serta dalam penyembahan dan pujian setiap hari Minggu, kebaktian wilayah dan persekutuan lainnya, karena yang menghadiri ibadah setiap minggu belum sebanding dengan jumlah warga jemaat. Pelayanan secara khusus yang kami maksud di sini adalah pelayanan yang dilakukan oleh dewan-dewan melalui program kerja seksi-seksi yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, gerak pelayanan dewan-dewan melalui seksi sudah semakin hidup dan menunjukkan kontribusi positif dalam pembangunan jemaat. Sekalipun demikian, upaya peningkatan kinerja yang semakin terpadu antara dewan dengan seksinya masih terus ditumbuh kembangkan. Demikian juga koordinasi antara dewan dengan seksinya serta koordinasi seksi dengan dewannya sangat perlu dibangun dan demi terciptanya sinergi pelayanan yang semakin menggairahkan. Koinonia. Dalam pelayanan koinonia atau persekutuan, sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, dan penguan kor secara umum telah menunjukkan gerak pelayanan pembangunan spiritual melalui pelaksanaan sermon, pembinaan dan persekutuan, latihan kor. Gereja ini akan terus menggumuli pengembangan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, dan naposo bulung. Pelayanan yang semakin tersusun rapi akan diupayakan oleh gereja melalui bentuk ibadah pengajaran terhadap anak-anak sekolah minggu sesuai dengan liturgi atau agenda HKBP. Kita harapkan untuk tahun yang akan datang, pelayanan seksi-seksi ini semakin tajam dan menjangkau seluruh warga jemaat sesuai dengan kategorialnya. Demikian juga kerinduan gereja untuk pelayanan kaum perempuan, bapak, remaja, dan naposo bulung dapat kita laksanakan satu kali dalam satu bulan. Pelayanan diakonia. Diakoni sosial secara umum telah menunjukkan kiprah pelayanannya secara kontekstual. Seksi diakoni sosial selalu hadir, membesuk warga jemaat yang sakit, memberi penghiburan, memberi santunan kepada warga jemaat yang berduka, membantu ekonomi warga jemaat, membantu beasiswa anak yatim piatu, dan secara aktif melakukan pelayanan kepedulian kepada warga jemaat. Pada tahun ini, seksi diakoni sosial telah memberi bakti Natal kepada semua warga jemaat Nama Balu, Sintua Pensiun, jemaat sakit menahun, dan anak yatim piatu. Kiprah gerakan Poti Parasian atau Aiksa Tetek harus kita syukuri dan hasilnya sudah dapat dirasakan sebahagian warga jemaat. Demikian juga di tahun ini, Minggu 25 Desember 2022, gereja kita telah menyampaikan kasih Natal melalui hasil celengan anak sekolah minggu kepada 18 orang anak sekolah minggu yang ditentukan oleh guru sekolah minggu sebesar 925.000 per orang. Kami menyampaikan sukacita dan terima kasih kepada semua warga jemaat yang selalu menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan untuk Poti Parasian gerakan Aiksa Tete ini. Pelayanan seperti ini akan terus kita kiprahkan pada tahun yang akan datang. Marturia. Pelayanan marturia atau kesaksian. Seksi musik telah berbenah mengembangkan pelayanannya. Kita bersyukur kepada Tuhan kehadiran song leaders dan musik sangat membantu warga jemaat untuk merasakan kehikmatan beribadah. Melalui pelayanan marturia, penata layanan musik sudah semakin berkembang, sekalipun masih terus diupayakan teknis pelayanan musik yang semakin hikmat sesuai pemahaman musik gerejawi. Harapan kita, pelayanan marturia ini semakin maju dan berkembang pada tahun yang akan datang
dan dapat menorehkan kesaksian kepada sekitar. Penataan dan pelatihan song leader, penataan kor pada setiap ibadah, dan penataan pemusik, serta penataan sound system dan multimedia. Operator sound system dan multimedia yang semakin berkualitas dan tertata baik menjadi perhatian Dewan Marturia untuk tahun yang akan datang. Kelompok kerja atau Pokja Beasiswa HKBP Jalan Lejen Suprapto. Kita bersyukur kepada Tuhan, kelompok kerja Beasiswa HKBP Jalan Lejen Suprapto telah terbentuk dan sudah menunjukkan kiprah pelayanannya melalui pemberian beasiswa kepada anak-anak warga jemaat yang duduk di bangku sekolah SD, SMP. Di tahun ini, gereja kita melalui Pokja Beasiswa telah memberikan beasiswa kepada 42 orang anak jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dengan besaran jumlah 250.000 per orang setiap bulannya. Dan di awal tahun ajaran melalui memberikan uang buku dan perlengkapan sebesar 1.500.000 per orang kepada 42 orang anak. Tentu ini bisa kita laksanakan atas doa, perhatian, bantuan dari seluruh warga jemaat, terlebih perhatian dari warga jemaat yang bersedia menjadi orang tua asuh. Program ini akan terus kita laksanakan dalam rangka panggilan tugas gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Sebagai penutup, demikian kami sampaikan laporan pelayanan akhir tahun atau berih gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto tahun 2022. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2022 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Untuk lebih lengkapnya, laporan pelayanan akhir tahun ini atau berih ini telah dibagikan kepada warga jemaat. Pada kesempatan yang singkat ini, kami seluruh Parhalado menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukarela menunjukkan baktinya melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan yang semakin hidup di gereja ini. Akhir kata, kami semua pendeta Parhalado sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Tentu tidak ada yang sempurna, dan kalaupun ada yang sempurna, sudah pasti itu bukan kami. Namun di dalam ketidaksempurnaan ini, biarlah kami merayakan kebebasan untuk merebahkan diri kepada Tuhan dalam ketaatan, ketundukan, dan kesetiaan hanya kepadanya. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat, kami memohon maaf. Marilah kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kita semua. Terima kasih. Jakarta, 31 Desember 2022. Pendeta Resort HKBP Tanah Tinggi, Pendeta Advent Leonard Nababan ditandatangani. Songoni mamang inang hupasa tami berih nihuriata di bagasan taunon horas madihita saluhun.